Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan VFD AT4 ya. Itu pengontrol seperti pengontrol motor. Langsung saja. Oke, jadi apa itu VFD AT4? VFD AT4 adalah perangkat pengatur frekuensi dan tegangan yang diberikan ke motor induksi 3 fasa, sehingga kecepatan dan torsi motor dapat dikontrol sesuai kebutuhan. Nama AT4 menunjukkan seri atau model, biasanya digunakan untuk motor 3 fasa, tegangan kerja 220 volt atau 380 volt, kapasitas daya bervariasi misalnya 0,75 kW, 1,5 kW, 2,2 kW, dan seterusnya. Kemudian fungsi utamanya itu mengatur kecepatan motor AC dengan cara mengubah frekuensi output. Kedua, menghemat energi listrik saat beban motor tidak selalu penuh. Tiga, memberi perlindungan terhadap motor jika terjadi overload, overcurrent, overvoltage, dan undervoltage. Kemudian keempat, memberi fitur kontrol halus seperti soft start atau stop dan rem up atau down. Kemudian kelima, mendukung berbagai mode kontrol, misalnya V atau F control, voltage atau frekuensi kontrol ya. Kemudian sensorless vector control, kemudian torque control tergantung seri ya, torsi. Oke. Kemudian fitur utama seri AT4 itu adalah dia ada input ya. Inputnya itu ada 3 fasa, 380 sampai 480 volt AC. Outputnya 3 fasa 0 sampai 400 Hz. Tersedia juga terminal digital input, analog input, dan relay output. Dapat dikontrol melalui potentiometer, panel tombol, atau komunikasi RS485 Modbus RTU. Dilengkapi layar LED dan LCD untuk setting parameter. Cocok untuk pompa, blower, conveyor, mesin industri ringan seperti itu. Kemudian contoh penerapan di dunia industrinya itu bisa pompa industri, blower atau kipas ventilasi, conveyor, mesin bubut atau mesin potong, kompresor udara, mesin penghancur atau mixer ya, mesin penggiling atau grinder, pendingin udara industri, kemudian lift atau hoist kecil, kemudian centrifuge, mesin pemisah cairan atau padat, kemudian mesin pengisi cairan otomatis, filling mesin, mesin tekstil, spinning atau yang weaving, mesin extruder plastik, mesin pengaduk bahan kimia, dan sistem pengolahan air limbah WWTP ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke itu penggunaannya ya, pengoperasiannya. Ini ada video saya melakukannya. Pertama kita atur P34 nya dulu ya. Pertama kita atur P34 nya dulu ya. Parameter 34. Kita atur ke besar 20. Kemudian Nanti N ya. sekarang kita atur atur parameter 42, kita atur 20 juga. kemudian sampai N ya. itu Kemudian kita cakrok, kita atur frekuensinya nah ini 51,6. Langsung kita start run saja. start inilah dia akan penjelasannya itu ini kan 51,6 nih, dan dia itu awalnya kan frekuensinya 0. Nah jadi dia dari 0 ke 51,6, dan itu dia kecepatan ininya juga mengikuti. Jadi awalnya dia berhenti, kemudian dia dia itu semakin cepat sampai dia nilainya 51,6. Jadi saat dia sudah 51,6 dia akan kecepatannya akan stabil seperti itu, kecepatannya akan sama. Kemudian setelah itu kita saat belum mencapai 51,6 kecepatannya selalu bertambah seperti itu. ini 51,6. Langsung kita run saja. Kemudian setelah itu kita juga saat kita tekan stop dia akan unsur oke. akan langsung berhenti seperti itu.
Kemudian di sini ada juga itu ya, apa namanya, data percobaan kelompok kami itu kita pakai kita pakai frekuensi 75 nih, 75 dan nih nilai-nilai P34 dan P42 nya. Saat P34 nya 5, P42 5, kita tes steady-nya di 15,25 detik. Waktu hasil saya sama ya, dari 0 ke itu. Kemudian tes steady to stop-nya 16,88, kemudian waktu stopnya 15,89, kemudian waktu deakselerasinya 16,88. Jadi tuh ini kan waktu akselerasi dari berhenti ke waktu puncak. Jadi T steady sama T akselerasi ini sama ya. Kemudian untuk steady to stop ini dia juga 16,88, kemudian T stopnya 15,89 gitu. Kemudian saat P34 nya 10, P42 nya 10, ini waktu steady-nya itu 7,33, waktu akselerasinya sama, kemudian steady to stop-nya 8,33 dan T stop-nya 7,52, waktu deakselerasinya 8,33. Ini peak-nya sama semua ya, 0,3. Kemudian ini juga sama nih, seperti ini. Jadi kita bisa lihat saat P34 atau P42 itu naik, dia waktu yang diperlukan untuk mencapai bisa dibilang set point untuk frekuensinya dan kecepatannya itu lebih cepat saat P34 atau P42 nya ini lebih besar. Jadi bisa dibilang P34 P42 ini berpengaruh dalam kecepatannya. Jadi semakin besar P34 dan P42 nya akan untuk mencapai frekuensi yang diinginkan itu dia lebih cepat gitu. Kemudian ini juga ada percobaan kami mengatur frekuensinya dari 10 sampai 100. Itu kita atur, kita cek RPM-nya, ampere dan voltage-nya, tegangannya. Jadi saat frekuensi 10, RPM-nya ada di 29,8 dengan ampere 0,3 dan voltasenya 0,4. 20, RPM-nya 603,7, ampere 0,7 dan voltasenya 0,4. Kemudian misalnya ini 70 ya, frekuensi 70, RPM-nya 2095 dengan ampere 0,3 dan voltage 0,5. Kemudian saat 100 ya, dia RPM-nya 228 dengan ampernya arusnya ya 0,3 dan tegangannya 0,5 gitu. Dan bisa dilihat dari ini, berarti semakin dia tinggi pun ya frekuensinya juga semakin tinggi. Ini jadinya dia sejalur atau bisa dibilang sejalur ya, tapi searah dengan yang tadi yang P34 P42 ini. Jadi saat frekuensi makin tinggi pun kecepatan putarnya pun makin cepat seperti itu. Dan untuk arus tegangan ini dia tidak terlalu tidak terlalu berbanding lurus dengan RPM-nya yang semakin tinggi frekuensi semakin besar juga RPM-nya, karena kita bisa lihat di sini 0,3, 0,7 kemudian turun lagi. Jadi untuk arus dan tegangan tidak berbanding lurus dengan frekuensi dan RPM seperti itu. Jadi mungkin untuk penjelasan FD AT4 segini saja dari saya. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih.